Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Amelia Fitri, NIM 18043145. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Sistem Informasi Manajemen Pertemuan 5. Yang pertama yaitu dari buku Kelly. Soal pertama, apakah big data benar-benar menjadi masalah, atau apakah penggunaan, kontrol, dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Menurut saya, masalah pada big data terdapat pada penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Terlebih pada keamanan pada sosial media, masalah terbesar yang terjadi. Contohnya, salah ejak kata dan duplikat data seperti retweet atau siaran pers perusahaan yang muncul berkali-kali di media sosial. Misalkan sebuah perusahaan tertarik untuk melakukan analisis kompetitif menggunakan data media sosial. Perusahaan ingin melihat seberapa sering produk pesaing muncul di media sosial serta sentimen yang terkait dengan postingan tersebut. Perusahaan memperhatikan bahwa jumlah postingan positif tentang pesaing 2 kali lebih banyak dari jumlah postingan positif tentang dirinya sendiri. Soal yang kedua yaitu, apa implikasi dari memiliki poin data yang salah di big data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Implikasi dari memiliki data yang salah di big data yaitu big data itu kotor adalah data kotor mengacu pada data yang tidak akurat, tidak lengkap, salah, duplikat, atau salah. Implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat dapat terjadinya diskriminasi serta penyalahgunaan lainnya. Menurut saya sangat berharga karena keputusan yang didasarkan informasi yang salah yang berasal dari data yang salah akan merugikan orang yang mengalaminya dan dapat terjadi diskriminasi serta penyalahgunaan lainnya. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Karena manajemen master data memberi perusahaan kemampuan untuk memiliki semua datanya dalam satu sumber. Ini membantu perusahaan dengan mudah mengakses data dibandingkan harus mencari melalui berbagai sumber untuk informasi. Yang di buku Maljet soal pertama yaitu, apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era data besar. Virtualisasi adalah pembuatan versi virtual, bukan aktual, dari sumber daya komputasi seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Virtualisasi membantu mendorong data besar, yaitu dengan data besar sekarang dimungkinkan untuk memvirtualisasikan data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan menghilangkan keterbatasan fisik untuk dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang dapat diterima. Penurunan harga penyimpanan dan memori komputer memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data yang tidak dapat dibayangkan untuk dikumpulkan hanya 10 tahun yang lalu. Soal nomor 2 yaitu, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar. Komputasi distribusi adalah proses komputasi terdistribusi dan mengelola algoritma di banyak mesin dalam lingkungan komputasi. Komputasi terdistribusi dapat membantu mendorong era data karena komputasi terdistribusi merupakan komponen kunci dari big data adalah lingkungan komputasi distribusi yang berbagai sumber daya mulai dari memori hingga jaringan hingga penyimpanan. Dengan komputasi distribusi, komputer individu terhubung bersama di seluruh area geografis dan bekerja sama untuk menjalankan beban kerja atau proses komputasi seolah-olah mereka adalah satu lingkungan komputasi tunggal. Misalnya, Anda dapat mendistribusikan kumpulan program di server fisik yang sama dan menggunakan layanan pesan untuk memungkinkan mereka berkomunikasi dan menyampaikan informasi.
Anda juga dapat memiliki lingkungan komputasi distribusi di mana banyak sistem atau server yang berbeda, masing-masing dengan memori komputasi sendiri bekerja sama untuk memecahkan masalah umum. Soal nomor 3, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi karena sebuah perusahaan memiliki begitu banyak data yang dikompilasi, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk klien tertentu. Manajer harus mengirimkan permintaan info ke departemen MIS di mana seseorang akan mengumpulkan data tersebut. Mungkin perlu waktu berhari-hari untuk mengumpulkan informasi yang mungkin sudah tidak berlaku lagi. Maka ketika sejumlah besar data dikumpulkan setiap hari, setiap menit, dan setiap detik, tetapi tidak ada cara yang jelas untuk memilih atau menganalisanya, maka organisasi atau perusahaan dianggap kaya data dan miskin informasi. Soal yang keempat itu, apa itu data warehouse dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Data warehouse adalah kumpulan informasi logis dikumpulkan dari banyak database operasi yang berbeda yang mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Mengapa bisnis menerapkannya? Karena data warehouse merupakan nilai utama untuk menggabungkan informasi, lebih khusus lagi informasi strategis di seluruh organisasi ke dalam satu repositori sedemikian rupa sehingga orang yang membutuhkan informasi tersebut dapat membuat keputusan dan melakukan analisis bisnis. Selanjutnya soal kasus yang pertanyaan nomor 1, kasus 2, data warehouse given. Soal pertama yaitu apa keuntungan lain tidak disebutkan luas yang mungkin didasari bank data dari gudang datanya. Gudang data adalah gudang data in storage yang diatur oleh subjek untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Karena gudang data sangat mahal karena digunakan terutama oleh perusahaan besar. Keuntungan lain yang dapat dari data gudang. Yang pertama, database berisi informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan manajer, tetapi informasi ini tidak diatur sedemikian rupa sehingga memudahkannya untuk menemukan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, database organisasi dirancang untuk memproses jutaan transaksi setiap hari. Yang ketiga, database transaksional dirancang untuk dimutakhirkan. Proses pemberian ini membutuhkan pemrosesan ekstra. Yang keempat, database transaksional dirancang untuk mengakses data catatan pada satu waktu. Gudang data dirancang untuk mengakses kelompok besar catatan terkait. Perusahaan menggunakan berbagai alat dengan gudang data untuk mempermudah dan mempercepat penggunaan mengakses, menganalisis, dan meminta data. Secara umum, gudang data mendukung aplikasi kecerdasan bisnis yang mencakup kategori aplikasi, teknologi, dan proses yang luas untuk mengumpulkan, menyimpan, mengakses, dan menganalisis data untuk membantu penggunaan bisnis membuat keputusan yang lebih baik. Soal nomor 2, rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada Bank Norge tentang menggabungkan big data ke dalam manajemen datanya? Berikan contoh spesifik tentang jenis big data yang menurut Anda harus diperlukan Norge. Rekomendasi saya tentang penggabungan big data ke dalam manajemen data yang dapat digunakan adalah data perusahaan tradisional. Contohnya adalah informasi pelanggan dari sistem manajemen hubungan pelanggan, data perencanaan sumber daya perusahaan tradisional, transaksi toko web, data operasi, dan data buku besar. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.